Peringatan darurat VTuber, Kobo adalah LGBT. Hah? Oh no. Kesempatan gue nikah dengan Kobo menjadi 0%. Bercanda guys. Sorry ya kalau misalnya thumbnailnya agak provokatif, tapi ada suatu pesan yang harus disampaikan. Stance gue mengenai tentang LGBT itu gak peduli. Jadi kalau misalnya lu cowok dan lu jomo, lu homo, ya udah. Kalau misalnya lu cowok dan lu punya dildo di kosan lu ya udah. Kalau misalnya lu cewek tapi lu punya seperangkat alat bondage, ya udah juga sih. Gue gak terlalu peduli. Gue peduli kalau misalnya lu memaksakan idealisme itu ke bocah umur 5-7 tahunan, itu gue baru peduli. Bahkan in real life gue punya temen juga sebenarnya yang pronounce-nya itu they them anjir. Tapi balik lagi, ya udah, kalau misalnya lo berada di spektrum antara cowok dan cewek, good on you lah bahasanya. Gue mau ngomongin tentang event Hololive atau Holomyth di New York hari-hari kemarin, kayak seminggu kemarin, yang dimana ada kejadian yang buat kita reaksinya kayak gini. Kayak villager Minecraft. Sebenarnya sih untuk eventnya sendiri itu lancar-lancar jaya ya. Terus banyak momen-momen wholesome juga di sana. Kayak misalnya di klip ini si Oli ngontrol para wibu. Ini klipnya. Somehow buat gue bangga merasa dia kan talent Indonesia ya. Gue juga orang Indonesia, jadi gue bangga. Gak overpowered tapi beneran bangga. Dan ngomongin tentang Oli, gue suka banget kostumnya. Dia itu kayak mewakili kita guys. Dia itu kayak bukan idol, tapi dia itu kayak mewakili kita. Jadi kita banyak resonansinya dengan Oli, dengan kostumnya kayak gitu. Resonansi sebagai seorang wibu. Event ini adanya di New York, salah satu kota paling overrated di dunia. Kota yang berpikir kalau mereka itu pusat dunia anjir. Soalnya kalau misalnya band-band kesayangan lu world tour gitu, ada world tour dunia, mereka itu pasti di sekitaran New York atau di sekitaran Los Angeles. Mereka gak pernah kayak ke fucking Sudan atau ke benua Afrika, ke Zimbabwe misalnya. Nah, ada momen yang sangat mengernyitkan dahi kita, yaitu ketika para wibu mengibarkan bendera yang ada print waifunya atau oshinya. Ini salah satu klip video di event itu. Jujur menurut gue ini sesuatu yang wholesome sih guys. Ini gak ada kontroversi sama sekali menurut gue. Justru sebaliknya, ini kayak suatu ritual konyol yang somehow connect the world gitu. Membuat semua fans Hololive jadi lebih solid. Iya gak sih? Tapi apapun kalau misalnya dibawa ke Facebook pasti jadi sebuah diskusi yang tidak sehat anjir. Contohnya si Hero ini, dia posting di Facebook kayak gini. Di stage 24 Hololive Meet at Anime New York City 2024, banyak gambar Hololive ditempel di bendera negara ini. Jatuhnya overpowered kah? Terutama tuh Amerika, banyak talent Hololive dipasang bendera Amerika, tapi masih mending daripada dipasangi bendera. Ya guys, jadi memang banyak gambar Hololive itu ditempel di bendera yang tidak semestinya. Jadi kayak misalnya Suisei kan orang Jepang ya, terus benderanya Amerika. Nah gue mikir kan, oh berarti ini orang yang megangnya itu orang Amerika, terus dia ditempel osinya. Gue mikirnya kayak gitu. Tapi gue lihat Risu itu ditempel di bendera merah putih, dan orang yang nempelannya itu bukan WNI tapi WNA, warga negara asing. Jadi kriteria di event ini tuh gak terlalu konsisten ya guys. Gue jadi bingung anjir. Dan sebenarnya ini just impo sih. Jadi kalau misalnya bendera merah putih itu sakral, gak boleh lu tempelin apapun. Tapi sebelum gue ngomongin tentang itu, gue mau liatin kalian foto ini dulu guys. What the hell, Kobo, no. Kalau kalian lihat ini tanpa konteks, pasti kalian pikir kalau misalnya si Kobo itu adalah seorang yang jomok. Tapi enggak guys, ternyata orang yang nempelinnya itu yang jomok, bukan Kobonya. Jadi aman guys, kita masih punya kesempatan untuk menikahi Kobo. Yeay. Bener guys, kita bisa menikahi Kobo guys. Di dunia ini tidak ada yang impossible. Lu tahu gak sih orang yang nikahin Miku? Itu asli anjing. Siapa tahu kita bisa juga kan nikahi Kobo. Yeah. Nah balik lagi tentang si bendera merah putih yang ditempelin Riso. Bendera merah putih itu sakral ya guys. Tidak bisa kalian tempeli sesuatu. Bahkan lu inget gak sih ada kasus kalau misalnya bendera merah putih itu ditempelin sama bendera Palestina. Itu pun sebenarnya meskipun niat lu itu baik, karena ya Indonesia kan pasti pro Palestina banget,
Dan banyak orang-orang yang Free Palestine. Gue juga sama BTW. Gue mau ngejelasin stance gue di sini kalau gue fuck Israel, Free Palestine. Tapi kalau misalnya caranya dengan menempelin bendera Palestina di bendera Indonesia itu agak I don't know about that one, Chief. I don't know about that one. Iya, jangankan bendera Palestina, lafaz kayak Arab, sesuatu yang suci gitu di agama Islam itu gak boleh. Itu pun gak boleh ditempelin di bendera Indonesia. Kayak contohnya itu pas demo 212 atau 121 gue lupa lagi. Pas zaman Ahok menistakan ayat Quran dulu, itu kan banyak bendera yang dipasangi lafaz-lafaz apa gitu. Itu gak boleh. Apalagi Ayunda Risu. Tapi gue ngerti kok, soalnya kan niatnya beda gitu. Soalnya kan ini cuma wholesome-wholesomean doang sih. Ini cuma main-mainan doang. Tapi tetep gak boleh. Soalnya ada undang-undang yang tulisnya kayak gini. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan antara lain disebutkan, setiap orang dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta. Guys, bendera itu kalau misalnya lo nyentuh tanah itu gak boleh anjir, sesakral itu beneran. Jadi hikmahnya kalau misalnya lo mengadakan suatu event Hololive, lo jangan mencontoh ini ya guys. Karena orang yang di video sana itu warga negara asing, itu beda hukumnya. Jadi dia can get away with it gitu. Tapi kalau misalnya dia orang Indonesia, dia balik ke Indo, dia di penjara guys. Anjing, kebayang gak sih lu masuk penjara, lu ditanya sama preman-preman di penjara. Kan orang penjara banyak ya, maksudnya ada yang membunuh orang, ada yang pedofil. Enggak, pedofil literally mati 1 hari penjara. Ada yang bunuh orang, ada yang mencuri. Terus lu di penjara, akhirnya kayak lu di penjara gara-gara apa? Gara-gara pasangin poster Risu di bendera putih. Anjing, semalu apa itu anjir. Tapi sampai sekarang sebenarnya ini masih menjadi perdebatan. Soalnya kan bendera itu ada dimensi diameter gitu-gituannya yang harus detail gitu. Dan ada yang bilang kalau misalnya bendera yang dipajang di event itu gak sesuai dengan bendera ya seharusnya bendera seperti apa gitu. Ini kayak kasus si Slang dulu. Itu benderanya agak sesuai, jadi they get away with it gitu. Jadi ya gue gak tahu sih. Ini salah satu video yang tidak ada konklusinya karena ini masih abu-abu ya. Jadi menurut kalian gimana? Please read in the comment celotehan kalian dan apapun tentang itu. Literally gue baca setiap komenan kalian. I'm Joe and that's that.